That's why waktu itu aku kayak nulis notes gitu ke my ex untuk kasih tahu kalau misalnya dari mulai detik ini gue nggak mau berteman dulu. Bukan berarti gue block lu, bukan berarti gue apa. Tapi gue emang butuh my boundaries untuk bisa fully move on gitu. Hi everyone, it's me Feren. And it's me, Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your gua harus temenan lagi nggak ya sama mantan gua era, this is the right channel for you. So, kemarin one of my followers itu chat aku, ya kan. Dia nanya begini, lebih ke curhat sih sebenarnya. Dia ngomong, "Halo Cifaren, aku baru aja putus sama pacar aku 2 hari yang lalu. Kita putus baik-baik dan cowok aku minta kita tetap temenan. Sebenarnya aku masih ada rasa dan masih mengharap kita bisa get back together, tapi aku tahu hubungan kita ujungnya nggak akan kemana-mana. Kalau gini, menurut Cici, mending aku terima untuk tetap jadi teman atau mending gak usah jadi teman sama sekali?" Sampai sekarang gue belum bales karena aku bingung mau jawab apa. Kenapa kok dia mau temenan kalau misalnya dia masih berharap dia mau balikan? Kan kalau Kayaknya temenan dia kan tuh jadi lebih- friendzone gitu nggak sih? No? Mungkin kayaknya tuh lebih, sebenarnya aku sempet ada di posisi ini sih, yang kayak ketika kamu baru putus, kamu tuh masih ada rasa kayaknya kita masih bisa balikan deh. Apalagi kalau putusnya tuh baik-baik. Nah, biasanya kalau misalnya putusnya baik-baik itu kita masih ada kayak, oh mungkin dia bisa berubah, atau mungkin situasinya bisa berubah, atau mungkin waktu akan menjawab sesuatu yang mungkin gak works for us at that time, tapi di waktu yang akan mendatang itu akan oke untuk kita jalanin hubungan lagi. Nah, jadi mungkin ketika di posisi dia itu, dia sendiri masih ada perasaan, mungkin ya karena belum move on fully, terus masih ada tadi kayak berharap supaya bisa balik lagi. Nah, tapi dihadapkan dengan posisi dimana cowoknya ini mau tetap mantan ya berarti, mantannya ini tetap mau temenan, sedangkan kalau misalnya lu ada rasa masih berharap dan lu tetap temenan, nah itu yang bikin tuh jadi susah. Jadi kalau menurut kamu sendiri, kalau kamu dihadapkan dengan kondisi seperti ini, kamu bakal tetap temenan, ya kan? Atau nggak temenan sama sekali? Nggak temenan sama sekali. Kayak kalau Kamu tipe yang misalnya nggak temenan sama sekali? kalau misalnya emang gue masih mau balikan sama si cowok, gue mending nggak temenan sama sekali karena gue merasa kalau gue temenan sama dia, gue bisa jadi orang yang dia mungkin kayak by the way, gue pengen ngejar cewek ini loh. Menurut lu gimana? Di situ gue kayaknya nggak bakal kuat. Ngerti nggak sih? Kayak kalau misalnya Emang ada cuma kayak gitu ya? enggak, ya mungkin, I don't know. Cuman kayak kalau misalnya menurut gue kan kalau sesama teman kan kayak gitu kan, yang kayak normal, yang kayak oh ya gue mau lagi interest sama cowok ini atau cewek ini gitu kan. Tapi kalau ketika udah mantanan, terus kalian jadi temenan cuman gara-gara biar nggak putus the connection or the relationship, menurut gua sih mending gak temenan aja and like focus on like being like just two people yang pengen balikan. Ngerti gak sih? Bukan kayak malah berubahnya jadi temen, karena I feel like boundariesnya beda kalau udah jadi temen. Kalau aku sendiri, honestly, I've been in this exact situation dulu pas aku putus. Awalnya tuh aku agree untuk kayak tetap temenan. Tapi for me ternyata itu nggak sehat gitu loh. Karena kayak pada saat itu aku masih berharap kan, sama kayak ceritanya yang followers aku ini, kayak masih berharap. Terus kayak my feeling for my pacar itu masih sama. Sebenarnya tuh putus sama nggak putus, perasaannya tuh sama, hanya statusnya aja gitu loh yang beda. Oke. Ya nggak? Ngerti kan? Karena kita waktu itu putus baik-baik. Oke. Karena waktu itu aku putus baik-baik. Oke. Terus kayak karena rutinitasnya masih sama, kita akhirnya waktu itu sempat balikan. Karena setiap hari masih ketemu, masih ngerjain tugas bareng, aku masih datang ke tempat dia gitu-gitu kan. Akhirnya sempat balikan, padahal waktu itu tuh aku tahu mau aku balikan gimana pun hubungan ini tuh nggak akan kemana-mana. Ya kan? Oke. Nah, akhirnya di situ tuh aku kayak makin ngerasa aku yang makin tersakiti karena aku yang baper banget gitu. Kayak di satu sisi relationship itu juga nggak ada status, terus ya udah tapi kita tetap act as pasangan seperti orang berpacaran, tapi tahu ujungnya nggak kemana. Akhirnya aku ngerasa kayaknya gua yang harus ngambil step mundur untuk nggak temenan. Jadi akhirnya waktu itu gua memutuskan untuk cut him
off, terus gue send a long goodbye text ke dia for the terakhir kalinya gitu, untuk menyatakan sumpah udah kayak Menyatakan. untuk kayak benar-benar bilang kayak ya kayak thank you gitu, supaya itu jadi closure aku juga. Iya. Karena kalau misalnya aku yang nggak initiate duluan, aku yang terlalu berlarut-larut ke dalam hubungan yang nggak jelas itu, mungkin suatu saat nanti sakitnya tuh bakal lebih parah lagi. Yeah, Gitu. exactly. Akhirnya karena waktu itu aku benar-benar menjaga jarak, kebantu COVID juga sih sejujurnya. Akhirnya makanya waktu itu aku berhasil move on dan berhasil Oke. untuk benar-benar kayak fully move on, putus. Tapi sampai sekarang aku masih temenan habis putus, bener-bener habis official putus temenan. Habis itu karena aku tahu aku susah move on, akhirnya aku nggak temenan, baru akhirnya aku temenan lagi. Tapi ya sekarang temenannya in a way yang kalian tuh masih kayak berapa bulan sekali ketemu, kayak rame-rame, atau emang cuman kayak acquaintances on Instagram yang kayak cuman kayak sekedar happy birthday or whatnot gitu. Karena beda kan, menurut gue beda loh. Sejujurnya ini karena kita bersyukurnya tuh karena beda kota. Waktu itu karena COVID juga, jadinya kita bukan yang sering banget ketemu. Tapi kalau misalnya contoh waktu itu ada pas mau lebaran tahun lalu, ada beberapa kali lah udah bener-bener putus, itu kita ketemu juga biasa aja gitu. Kalau misalnya aku ditanya temenan sama your ex itu yes or no, menurut aku yes, tapi kasih jarak dulu di awal, and once you're ready baru temenan. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu masih temenan sama mantan kamu? Gue personally gak temenan sama anyone. Gak from my temenan sama past. anyone? jangan kayak gitu. Gue personally gak temenan sama anyone from my past. That includes gak cuma mantan, but like also friends yang gue udah cut off, people gue gak mau involve in, karena bukannya gue kayak immature or like gak pengen temenan or like gimana, or like putusnya nggak baik-baik atau gimana ya, enggak. Cuman I feel like gue tuh mature enough untuk nge-set boundaries between me and people from my past. Dan gue tipe orang yang kayak I wish you the best, tapi kayak gue prefer to not know anything kayak dari social media kalian, atau nggak dari kayak temenan asli gitu. Kayak gue mending nggak tahu apa-apa, tapi kayak I wish you the best, I wish you good luck. Karena kayak I feel like that's like the best way for me to just move on with my life. And gue tuh tipe orang yang kalau misalnya emang kayak gue ketemu mereka in real life, kayak even like friends yang gue udah nggak contact, yang gue choose to like not contact lagi, or like exes atau whatever, gue tuh tipe yang kayak kalau misalnya gue ketemu aslinya, kayak gue bakal treat you like a human being, be a decent human. Tapi selain itu gue nggak mungkin mau anything else beyond that, like not being friends, not being social media friends, not anything. Kayak I feel like ada beberapa orang yang kayak tapi kan nggak enak kalau nge-unfollow di Instagram. Tapi gue kayak I don't care, karena it's my life and like that's how I have peace. Ngerti nggak sih? Jangan ngepatokin by how I live my life, karena I also have a lot of friends yang sangat-sangat amat masih friends with their exes, yang bukan cuma sekedar nanya kabar sana sini, enggak, tapi kayak like actual friends gitu, ya kan? Tapi I feel like a lot of people tuh yang bikin mereka kepo tentang the process of like pacaran ke temenan, itu the process in between here nggak sih? Banyak orang tuh lebih kepo yang kayak how do you know you're ready to be friends again with your ex? I feel like itu pertanyaan yang orang lebih banyak kepo. What do you think? Soalnya kayak aku tadi, aku juga sering ditanya ketika aku cerita ke teman-teman aku, apalagi terutama ketika mereka lagi putus, mereka kayak nanya, kok bisa sekarang lu masih temenan? Gimana cara lu bisa nggak temenan dulu, dan kapan lu tahu kalau lu tuh ready untuk temenan lagi? Kayak kalau menurut aku ada beberapa hal yang harus diperhatiin sih untuk kamu cek ke diri kamu sendiri. Yang pertama itu, kalian berdua tuh udah saling menerima ini belum? Kalau misalnya the fact kalau relationship kalian tuh udah bener-bener over. Karena terkadang setelah putus pun di satu sisi bisa aja satu orang merasa kayak yang tadi masih ada harapan, masih berharap untuk kayaknya suatu saat hubungan kita bisa berjalan lagi, atau bisa aja closure kalian gak jelas, jadi di salah satu sisi tuh berpikir oh relationship ini tuh kayak on a break gitu loh. Benar. Terus yang aku alamin juga ketika kamu ketemu sama mantan kamu ini, kamu udah gak ada rasa kayak sakit, baper, rasa yang lebih yang ke negatif ya, yang biasanya yang kayak tension, yang kayak gitu-gitu. Jadi
Gampangnya, ketika dia ngomongin tentang cewek lain, cewek baru dia, atau even bawa cewek dia yang baru, kamu tuh udah nggak ada bener-bener rasa jealous lagi, tapi lebih kayak I'm happy for you. Kayak Benar. you found someone yang mungkin Lebih cocok sama cocok. kamu. Iya, Exactly. benar-benar. Jadi waktu itu I know dia mungkin udah deket sama beberapa orang gitu, dan aku tahu aku udah siap untuk berteman karena aku udah bisa jokes around tentang dia dan cewek yang baru dia deketin gitu. Tapi jokes around itu bener-bener yang udah nggak hurt my feeling lagi gitu. Nah terus menurut aku selain itu juga ketika kalian memutuskan untuk berteman, dua-duanya tuh harus agree dulu. Oh, I agree. Jangan sampai satunya mau berteman, satunya enggak, tapi dipaksain. Iya, benar. Benar. That's why waktu itu aku kayak nulis notes gitu ke my ex untuk kasih tahu kalau misalnya dari mulai detik ini gue nggak mau berteman dulu. Bukan berarti gue block lu, bukan berarti gue apa, tapi gue emang butuh my boundaries untuk bisa fully move on gitu. Jadi kita bisa temenan, tapi mungkin kamu bisa kayak state kayak oh mungkin tunggu gue udah bener-bener heal mungkin atau gimana gitu. Jadi harus sama-sama agree juga untuk I agree. tetap jadi teman. Sama yang terakhir menurut aku yang paling gampang ya kayak tadi aku bilang, untuk bisa temenan ketika kamu udah punya your own romantic relationship. Walaupun waktu itu pas aku temenan sama my ex itu aku belum berpacaran, masih single juga. Aku udah ada perasaan udah bisa membuka hati aku untuk orang lain. Itu sih. Kayak kalau misalnya kamu belum bisa membuka hati kamu untuk orang lain, means kamu masih menutup diri karena masih ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu kan. Biasanya Mungkin untuk orang-orang ya. Atau bisa jadi atau kamu memang belum siap untuk membuka hati kamu sama orang lain. Itu juga lebih banyak. Di situ kalau iya mungkin ya. Tapi akhirnya pada saat itu aku kayak ngerasa ketika aku udah tahu diri aku sudah membuka hati aku untuk orang lain, lebih gampang untuk aku berteman sama my ex gitu. Jadi itu sih menurut aku yang kayak perlu kita cek ke diri kita sendiri dulu gitu. Benar sih menurut gua kalau misalnya kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian tipe yang diem-diem masih punya rasa ingin balikan, atau nggak kalian masih punya lingering feelings, maupun itu cinta maupun itu dendam, anything, lingering feelings pokoknya ya. Iya bener-bener bisa dendam loh. Ya kan, lingering feelings, anything, any Iya. feeling. Itu bakal susah banget kalau kalian mau temenan lagi sama your exes. Kayak temenan as in like temenan beneran yang kayak kumpul rame-rame atau gimana, bukan yang cuma sekedar follow-followan Instagram happy birthday sana sini gitu sih. Gara-gara ngomong tentang temenan sama exes, gue jadi kepikiran, I have this one friend yang they started off as a friend group, yang kemana-mana mereka tuh selalu bareng. Jadi kayak ini friend group ada kayak 5 orang kalau nggak salah, I forgot. Tapi intinya kayak orang-orang ini tuh kayak mereka selalu barengan terus, kemanapun selalu bareng, road trip, whatever selalu bareng gitu kan. Terus nggak lama ada 2 orang ini pacaran. Terus mereka pacaran lah 1-2 tahun, terus mereka putus. Temen gue setelah putus tuh sempat bingung. Mereka putusnya baik-baik by the way. Temen gue sempat bingung, bakal awkward nggak ya kumpul lagi di friend group tersebut setelah putus, atau nggak bakal susah move on nggak ya sama orang ini. Kayak kalau misalnya masih ketemu like on a day to day basis gitu. Jujur kalau misalnya itu gue bakal bingung banget harus ngapain seterusnya itu, karena gue kan tipe orang yang nggak bisa temenan sama mantan kan, yang apalagi temenan terlalu intens ya. Kalau cuman kayak follow Instagram whatever masih oke lah, cuman kayak kalau temenan intens yang ketemu berapa bulan sekali or whatever itu kayak agak susah sih for me. At the end of the day pilihannya cuma 2 nggak sih menurut gue, antara satu get out of the friend group, keluar dari kayak circle itu, atau kedua tetap di circle itu tapi kayak agak susah move on-nya. Kalau misalnya itu terjadi ke Cici, what do you think you will do in the situation? Aku jujur waktu itu tuh kayak gini, tapi aku kebantu banget COVID. Oh, oke. Jujur. Thank you Jadi pandemic, untuk- I guess. Iya benar-benar ada. Jadi waktu itu ada bagusnya juga karena yang harusnya satu group of friends ini kita kumpul pergi jalan-jalan bareng, tapi karena COVID kan nggak bisa kan. Jadi untuk makes aku stay away from that circle itu lebih gampang dan lebih halus, Hmm. nggak yang kayak ketara banget gitu. Yeah. Ya kan? Tapi kalau misalnya contoh nih, kalau misalnya ternyata case-nya nggak ada COVID gitu ya, kayaknya aku bakal lebih memilih untuk get out of that circle. Really? Tapi that also means kayak you're gonna leave your friends behind. Boleh nggak tapi aku bilang ke teman-temanku dulu? Kayak maksudnya kayak pamit gitu. Kayak by the way guys, I'm gonna like get out. Kayak pamit atau apa? Iya semacam pamit, tapi
bukan pamit sih, lebih yang kayak kasih tahu Duluan ya. kayak by the way cabut dulu ya guys. Lebih yang kayak ngasih tahu by the way, kayaknya ini cara gue untuk bisa fully heal and move on from my ex, since kita ada di circle yang bareng. Bukan berarti kita udah gak temenan. Kita masih bisa mungkin one on one friendship Pergi. gitu loh. Tapi mungkin aku nggak bisa yang kayak ngumpul bareng lagi gitu. Oh, oke. Gitu itu nggak tahu ini- itu make sense. Aku nggak tahu ini lebay atau enggak sih. Cuman maksud aku tuh kayak Nggak lebay. I feel like I would aku do the same tahu- thing. Karena aku tahu aku tipe orang yang kalau misalnya aku aja setiap hari masih ketemu dia, masih ngelihat dia, untuk apa kita putus? Ngerti gak sih? Lebih susah Iya, untuk iya, putus. iya. Benar. But you know what? Yang kayak aku nggak suka dari temenan sama ex. Kenapa? Kayak bener-bener the moment after you break up. Kenapa? Itu tuh bukan karena nanti temenannya jadi awkward, tapi Kenapa? menurut aku lebih how the friendship will affect my post breakup healing process. Oke, Karena explain more. kayak tadi aku bilang kalau misalnya rutinnya masih sama tapi statusnya doang yang berubah, terus apa bedanya pacaran sama putus? Bukannya lebih sakit ya kalau misalnya rutinitas kalian tuh masih sama tapi kalian bukan siapa-siapa? Iya, Ngerti sakit. Emang. Nih, aku pengen nanya juga sekalian. Kemarin aku sempat ngobrol kan sama temen aku. Kalian agree nggak kalau misalnya kalian habis putus, terus kalian tuh masih check-in masing-masing, how's your day, how are you doing? Menurut aku itu sesuatu yang nggak butuh. Nggak butuh, ngapain? Buat apa? Udahlah, langsung cut off kontak aja. Nah, makanya kayak ada beberapa temen aku yang ngerasa Masih butuh. kita harus, ya gimana pun dulu kita pernah jadi teman, kita pernah jadi lovers, dan kita sekarang udah enggak, kayak nggak apa-apa nggak sih untuk saling ngecek perasaan masing-masing. Ya udah, kita sama-sama heal, sama-sama move on, tapi ada baiknya juga gue nanyain kabar lu. Tapi menurut gue itu nggak penting. Nggak penting Karena- banget. Buat apa? Kayak semakin, karena kita udah putus, lu kayak gitu tuh bisa jadi itu membuat orang berpikir kayak lu kasih harapan atau kenapa tiba-tiba lu datang lagi gitu, ya gak sih? That's why kayak aku tadi bilang, kayak kalau misalnya kamu aja masih chatin gue, lu masih nanyain kabar gue, belum lagi nanti ketemu sama mantan yang masih flirty gitu kan. Makanya Ya itu kan? kan ada rule namanya no contact. Jadi setelah lu putus sama orang, Nggak itu tahu. sebenarnya something yang really recommended lah sama orang-orang yang kayak bener-bener cut off contact from anything. Kayak jangan WA dulu, Jadi di-block gitu? jangan nggak di-block, tapi kayak bener-bener jangan kontak aja. Karena selagi kalian masih kontak atau nggak kalian habis putus, kalian masih punya, ngerti nggak sih? Kalian masih berharap yang kayak oh dia bakal text me again atau gimana gitu. Sebisa mungkin follow the no contact rule karena itu the best for your healing process. Even though it's hard. Kayak my friend kemarin bener-bener nggak, my other friend, ini bukan the same friend yang tadi, cuma my other friend, kayak aku bener-bener ngomong ke dia, do no contact, it's gonna help you, it's gonna do you wonders lah. Terus dia beneran do no contact. Awalnya dia tuh nggak percaya kalau dia tuh bisa, karena itu sangat-sangat attached kan sama mantannya. Tapi setelah dia jalanin, it helped her heal so much faster daripada kalau misalnya dia masih in contact with her ex. Bener. No contact bukan berarti kalian gak jadi temen juga kan? Enggak, like bener-bener udah nggak WA-an aja, nggak kayak how are you feeling, how's your day or whatever. Enggak, kayak bener-bener no contact aja. Tapi ya, aku sempet waktu itu, aku nggak blok sih, tapi aku nge-mute my ex punya story Instagram. That makes sense. I feel like a lot of people do that. I feel like Kayak- I do that too for everyone. Kayak nggak even friends ya. Orang-orang yang I feel like kalau misalnya aku lihat story-nya, gue bakal lebih kayak ngehujat atau gimana. sama. Tapi Iya lu kan? nggak mau unfollow, jadi secara halus lu Iya. nggak lihat story-nya daripada bener. lu mengeluarkan hujatan. Jadi itu aku ngerasa selain no contact bisa ngebantu itu lebih cepat, mute itu bisa membuat lu juga nggak kepo. Bener. Karena kadang-kadang habis putus lu masih kepo-kepo, dia ngapain ya gitu. Benar. Itu tuh yang bikin lu tuh jadi makin susah move on ya. Jadi waktu Bener, itu aku bener, sempet mute sampai a certain period, sampai gue ngerasa gue bener-bener udah gak ada feeling lagi. Baru akhirnya ya udah gue gak mute lagi gitu. Mau tau gak sih kayak satu hal lagi yang kayak gue ngerasa kalau gue pikir-pikir, gue flashback ke momen gue putus yang bikin sakitnya banget itu adalah kalau kata Adele di lagunya, Wow. Since you're the only one that matters, tell me who do I run to. Nancep banget. Kayak apa ya? Kenapa? That is so sad. Like itu liriknya sedih banget.
Karena bener, ketika orang putus pasti gue yakin banget, relate banget. Apalagi kalau misalnya lu tipe pacaran yang bucin banget. Lu cut off every friendship cuman karena lu sebucin itu. Contoh, gue pacaran 3 tahun. Ya selama 3 tahun ini cuman lu doang yang bermakna atau misalnya kayak means the world to me. Tapi tiba-tiba tuh lu hilang, terus sekarang gue harus berlari ke siapa? Gue harus bersandar ke siapa gitu. That's so Iya gak sih? sad. Tapi that's menurut why aku itu pemikiran jadul ya. Sekarang gue udah gak kayak gitu. Kenapa? Karena kayaknya gue udah gak agree dengan kehidupan berpacaran yang kayak you spend all of your time with your boyfriend. kayak gitu, the Adele lyric itu benar-benar berlaku buat orang yang hidupnya tuh cuman hidup untuk pacaran. That's why gue tuh selalu ingetin teman-teman gue kalau misalnya mereka pacaran, jangan sampai mereka ninggalin teman-temannya. Bukan gara-gara gue mau ditinggal, bukan. Tapi gue merasa lu masih butuh lah temen di hidup itu masih butuh. Meskipun akhir-akhirnya lu bakal kayak live forever sama your husband or your wife or whatever, tapi pada akhirnya lu tuh butuh sandaran yang gak cuman spouse lu. Gue selalu ingetin teman-teman gue kayak jangan pernah ninggalin like your friend group atau kayak your family quality time. Ya, you have to make time lah buat semuanya, buat pacar, family, buat friends, make time yang equal. Jangan sampai satu And tuh lebih yourself. important daripada other, and yourself too. It's just, gue gak bisa bayangin sih jadi orang yang kayak lu udah pacaran, bucin, mampus gitu ya, terus lu tiba-tiba putus, terus lu kayak mau curhat, lu putus lu gak tau mau ke siapa. Iya, itu kayak that hurts even more, I feel like. Bingung mau ngapain, kemana-mana takut sendiri karena selama ini lu selalu berdua gitu. Terakhir banget, aku punya satu pertanyaan untuk menutup sesi kali ini. Menurut kamu, initiate a friendship after a breakup itu jahat atau enggak? Jawab bareng-bareng ya. 3, 2, 1. No. Gak. Yes. Kayak Nggak jahat Karena- sama sekali. bener. Ya memang terkadang mungkin lu nggak cocok jadi lovers, mungkin tapi lu cocok banget jadi friendship. Jadi sayang banget kalau misalnya lu harus kehilangan friendship lu cuman karena lu ngerasa nggak bisa temenan sama orang. Bukan lebih kayak gitu sih, lebih yang kadang in this life lu nggak usah musuhan sama orang, nggak apa-apa juga. Nggak perlu friendship yang sampai intimate banget, yang sampai lu berapa bulan sekali ketemu, atau nggak lu tanya kabar, catch up, teleponan berapa bulan sekali, nggak perlu sampai kayak gitu sih. Lebih yang kayak you just simply follow each other on Instagram, you say happy birthday once in a while, it's fine. Tapi again ya, this only works if it's mutual on both sides. Yang kayak both sides emang beneran mau temenan. Kalau misalnya satu mau temenan tapi satu kayak masih super attached, that won't work. So like make sure your ex and you are both mau temenan in like a good and mature way. Jangan sampai kalian masih di take advantage kalau misalnya kalian temenan sama your ex. Thank you for watching today's episode. Jadi kalau misalnya masih punya pertanyaan, mungkin kalian lagi di fase breakup, maybe. Jadi kalau misalnya kalian mau curhat, kayak mungkin followers aku yang tadi, supaya bisa kita bahas untuk the next episode, boleh banget. Jangan lupa komen, like, dan juga turn on the notification bell so kamu bisa tahu kapan kita drops a new video. Follow our Instagram and our TikTok at Tiba-Tiba Kepikir. And last but not least, again, thank you so much for watching everyone. Bye-bye! Bye!